Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, tiada pertukaran bahayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku. Besar anugerah-Mu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu Tuhan. Oh, sungguh Kau setia. Kau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Besar setiamu Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Nah jemaat terkasih di dalam Tuhan, ada banyak sekali perikop yang menarik dari kitab 2 Raja-Raja pasal 8. Tetapi hari ini saya akan fokus di ayat 1 dan ayat 6 tentang kisah perempuan Sunem yang mengajukan perkaranya kepada raja karena rumah dan ladangnya diambil orang selama dia merantau ke negeri yang asing. Yang pada akhirnya raja menolong perempuan ini. Saya akan bacakan ayat 5 dan ayat 6 dari kitab 2 Raja-Raja.
Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Ayat yang ke-6, lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, siapa perempuan Sunem ini sehingga raja begitu murah hati untuk bisa menolong perkaranya di mana rumah dan ladangnya pada akhirnya dikembalikan oleh perempuan Sunem ini. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja pasal yang keempat, mundur beberapa pasal, kita akan menemukan kisah seorang perempuan Sunem, di mana wanita ini, perempuan ini adalah seorang yang sangat murah hati. Dia adalah orang yang sangat baik. Ketika Elisa datang ke Sunem, perempuan ini selalu membuka rumahnya dan mengundang Elisa untuk makan, bahkan tinggal di rumahnya. Bahkan perempuan ini membangunkan satu kamar khusus untuk Elisa, sehingga Elisa bisa tinggal kapan saja setiap kali Elisa datang ke kota itu. Begitu baik, begitu murah hati, begitu luar biasa murah hatinya. Tetapi perempuan ini belum punya anak. Dan karena kemurahan hatinya, karena kebaikan hatinya, Elisa pada akhirnya bernubuat bahwa perempuan ini akan punya anak. Dan firman Tuhan yang dikatakan Elisa itu digenapi. Tetapi ketika anak itu menjadi dewasa, anak itu jatuh sakit dan mati. Dan sekali lagi, Elisa karena kemurahan hati perempuan ini, Elisa berdoa kepada Allah dan membangkitkan anak dari perempuan ini. Dan beberapa tahun setelah itu, Israel mengalami kelaparan yang begitu luar biasa, mengalami 7 tahun kelaparan. Dan perempuan ini diperintahkan oleh Elisa untuk pergi meninggalkan kotanya, pergi meninggalkan negerinya. Dan perempuan ini meninggalkan negerinya selama 7 tahun. Dan akhirnya ketika dia pulang kembali karena kelaparan sudah berlalu, rumah dan ladangnya telah diambil orang. Dan ketika perempuan ini mengajukan perkaranya kepada raja, sungguh satu kebetulan yang baik. Ketika dia datang kepada raja, ternyata ada seorang bernama Gehazi, hambanya Nabi Elisa, sedang menceritakan peristiwa ketika Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem ini. Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita membaca peristiwa ini, seperti tadi saya katakan, kebetulan yang baik. Tetapi di dalam iman Kristen, kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang kita bisa pelajarin bahwa ternyata apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menuai sesuatu yang baik. Karena wanita ini telah menabur sesuatu yang baik kepada Elisa, pada akhirnya Elisa menolong perempuan ini. Pada akhirnya perempuan ini punya anak, dan ketika anaknya mati, Elisa menolong membangkitkan anak ini, dan kisah ini diceritakan kepada raja. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ketika perempuan ini tidak punya karakter murah hati, tidak punya karakter yang baik ketika Elisa datang. Mungkin perempuan ini gak pernah kenal Elisa dan Elisa gak pernah kenal perempuan ini. Dan perempuan ini gak punya anak. Pada akhirnya tidak ada sesuatu yang diceritakan kepada raja. Ketika perempuan ini mengalami kesulitan, Gehazi tidak bisa menceritakan pengalaman yang tadi saya katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa apa yang kita tabur suatu saat pasti akan kita tuai. Taburlah kebaikan, taburlah kemurahan hati, karena suatu saat kita akan menuai sesuatu yang baik. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus juga meneguhkan pengajaran ini di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Galatia 6 ayat yang ke-9. Dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar, marilah kita untuk menabur kebaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan pasti memperhitungkan di waktu yang tepat, di dalam bentuk yang lebih sempurna, dalam bentuk yang lebih baik. Kisah ini meneguhkan kita untuk kita selalu murah hati kepada semua orang, untuk kita berbuat baik kepada semua orang. Bahkan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita
kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini boleh menjadi berkat buat setiap kita, dan kita diingatkan untuk selalu menabur kemurahan hati, selalu menabur kebaikan, karena suatu saat kita akan menuai sesuatu yang baik dari apa yang kita tabur. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat renungan pada hari ini, mengajarkan kami tentang perempuan Sunem yang punya karakter yang murah hati yang baik, sehingga pada akhirnya dia boleh menuai sesuatu yang baik dari apa yang telah dia tabur. Ajari kami, dan biarlah Tuhan teguhkan firman-Mu supaya kami tetap konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 2 Raja-Raja 8. Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Dan, tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan, yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Elisa di Damsyik. Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya, sembuhkah aku dari penyakit ini? Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad, Raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel, kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukan dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini, yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku, bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa dan setelah ia sampai kepada tuannya. Berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku, bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Yoram, Raja Yehuda. Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram, anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud, hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda?
Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ahazia, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yizreel, supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel karena dia sakit.